Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP, yang semoga pada hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu Arna akan melanjutkan materi PKK ya, atau produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian buka buku produk kreatif dan kewirausahaan yang di materi selanjutnya, yaitu perbedaan job order costing dengan proses costing. Ya, perbedaan job order costing dengan proses costing. Perbedaannya apa saja? Ibu Arna sudah membuat rangkumannya, kalian tinggal baca saja dan memperhatikan serta memahami. Ya, yang pertama, apa sih perbedaannya antara job order costing dan proses costing? Ya, perbedaannya yang pertama itu ada dua perbedaan. Ya, yang pertama pengumpulan biaya produksi. Ya, pengumpulan biaya produksi ini dibagi lagi apa saja? Ada 3 variabel. Ya, pengumpulan biaya produksi itu mencangkup pesanan. Jadi kalau ada pesanan-pesanan barang, ya itu ditulis seperti itu. Itu namanya job order costing. Lalu kalau di proses costingnya, ya pesanan tersebut itu dimasukkan berdasarkan departemen-departemennya, berdasarkan bagian-bagiannya. Misalkan bagian kan pemesanan, misalkan bagian pencatatan barang, bagian packing, seperti itu ya. Lalu yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Nah, di sini juga ada lagi di job order costing, yaitu membagi total biaya untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produksi yang dihasilkan pesanan tersebut. Jadi biasanya pesanan-pesanan tersebut nanti terdapat nih harga satuannya berapa, totalnya berapa. Kalau anak pemasaran tidak begitu rumit ya, tidak begitu sulit karena dia sudah pernah membuat misalkan surat pesanan, surat penawaran. Kalau di akuntansi agak sedikit membingungkan karena biasa kalau di akuntansi dia hubungannya dengan perhitungannya, keuangannya, biasa seperti itu. Nah, perbedaannya di proses costing, kalau di job order costing itu membagi total biaya sesuai harga pesanan, kalau di proses costing itu membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu. Jadi bisa 1 minggu atau bisa per bulan, per tahun, ya. Jadi per periode, gitu ya. Nah, lalu di sini persamaan dari kedua aspek tersebut, job order costing dan proses costing, persamanya apa sih Bu? Yang pertama itu kedua sistem mempunyai tujuan bagaimana membebankan biaya produksi ke produk secara hemat dan menghitung berapa harga pokok per unit serta mempunyai fungsi bagaimana manajemen menyusun perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Jadi persamanya itu sama-sama menghitung biaya produksi, sama-sama menghitung biaya produksi, lalu menghitungnya berapa harga pokok per unitnya, serta dia bisa menyusun perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan pada setiap masalah yang terjadi atau program yang akan nantinya dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi apa saja yang mencangkupnya? Ada biaya bahan baku. Maksudnya biaya bahan baku itu misalkan kamu mau membuat produk sepatu. Biaya bahan bakunya tuh berapa? Misalkan bahan bakunya lem gitu ya, kulit gitu kan. Nah, itu berapa biaya bahan bakunya? Ya. Lalu biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja maksudnya tuh karyawannya itu berapa biayanya? Bagian packing berapa, bagian yang menerima pesanan berapa, bagian yang mempola produk sepatu itu berapa. Itu harus diakulasikan. Lalu biaya overhead pabrik, maksudnya biaya overhead pabrik itu misalkan bisa mencangkup mesin-mesinnya yang ada di dalam situ. Kan biasanya pakai mesin ya. Misalkan itu juga kan sepatu, misalkan yang pakai tenaga manusianya itu bagian apanya, tapi pas lagi pakai mesinnya itu pas bagian apanya
gitu kan. Misalnya biasa packingnya tuh pakai mesin, mempackingnya, mengemasnya seperti itu biar rapih gitu kan. Tapi kalau untuk membuat pola itu biasa pakai tenaga manusianya. Jadi kalau overhead pabrik itu mencakup harga-harga dari mesin-mesin produksi. Lalu yang selanjutnya di sini biaya bahan baku ya penjelasannya ya. Biaya bahan baku merupakan yang membentuk biaya integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Maksudnya biaya bahan baku ini kamu hitung apa saja. Nanti bisa kelihatan oh habisnya segini gitu kan sekian. Nih contohnya ada kayu yang digunakan untuk membuat mebel dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat bensin. Misalkan tadi benar, misal kamu mau punya usaha furniture atau kursi-kursi atau mebel. Nah, itu kan bisa ada kayunya berapa, gitu kan. Penyangga untuk kayunya berapa, penyangga untuk membuat mebelnya berapa. Itu contohnya. Ya. Terus kalau tenaga kerja langsung, ini tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam. Biasanya ini karyawan tuh kan ada ya yang hitungannya itu per hari, ada perhitungannya per jam, ada perhitungannya itu sesuai berapa produk yang dia hasilkan dalam satu hari. Itu tergantung pihak perusahaannya aja, aturannya seperti apa. Gitu kan. Ada yang ini karyawannya dibayar misalkan memang dibayar per bulan ya dibayarkan, tapi dia perhitungannya apa nih per jam, per hari, atau berdasarkan barang yang dihasilkan. Misalkan dalam satu hari dia harus bisa 50 piece atau 100 piece. Nanti bayarannya berapa? Yang tidak mencapai 100 piece berapa? Seperti itu. Ya. Lalu di sini selanjutnya penggolongan biaya overhead pabrik. Nah, ini ada terbagi menjadi 3. Ada biaya bahan penolong, ada biaya tenaga kerja tak langsung, ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Bahan penolong itu misalnya kayak mau bikin yang tadi sepatu. Nah, itu biaya penolongnya misalkan ada yang buat packingnya, misalkan plastiknya atau kardusnya. Gitu kan. Lalu ada biaya tenaga kerjanya, lalu ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Maksudnya ini pemeliharaan dari si mesin-mesin itu kalau rusak itu pasti ada anggarannya yang harus dibuat oleh si pihak perusahaan. Iya dong, karena kan mesin itu tidak selamanya dia layak pakai. Ada misalkan dia trouble-nya atau permasalahannya entah itu rusak bagian apanya. Nah, itu harus ada biaya pemeliharaan. Lalu yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Maksudnya banyaknya produk yang dihasilkan ya, kalau volume itu. Jadi di sini ada biaya overhead pabrik tetap. Maksudnya harga yang benar-benar kita, oh ini udah baku nih sekian untuk pemeliharaannya. Gitu kan, misalnya dalam per bulan pemeliharaan untuk mesin-mesin berapa rupiah, seperti itu. Ya. Lalu ada setiap variabel-variabelnya, itu kan bagian-bagian tertentu yang harus kita perhitungkan berapa kisaran besarnya yang harus kita keluarkan. Yang terakhir menurut hubungannya dengan departemen. Departemen itu misalkan bagian-bagiannya. Kan itu kan kalau di perusahaan itu ada kan bagian-bagian yang menangani misalkan dalam menangani produk gitu kan, produksinya. Misalkan bagian packing, bagian misalkan pemilihan bahan baku, itu ada departemen-departemennya, ada bagian-bagiannya. Oke, yang terakhir, yang dapat dipakai untuk pengumpulan biaya overhead pabrik. Ada satuan produk. Jadi nanti dihitung nih, udah kita hitung bahan bakunya berapa gitu kan. Terus udah gitu bahan penolongnya berapa. Nah, nanti kita bisa menentukan satuannya berapa dari produk itu. Ya, lalu ada biaya bahan baku sama seperti tadi, ada biaya tenaga kerja, ada juga mesinnya. Seperti itu ya. Jadi kalian pahami dan lihat materi ini penjelasannya di YouTube channel sekolah. Jangan lupa diberi komentar hadir pada kolom komentar di YouTube-nya sebagai tanda kalian itu hadir di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.